ketika kita berbicara tentang moderasi beragama, moderasi beragama, banyak dari kalangan ulama itu yang mengacu pada ayat Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasyatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Ummatan wasyatan di sini artinya adalah moderat. Moderat ki apa sih? Moderat itu adalah di tengah-tengah, di posisi seimbang. Jadi, ketika kita di sini tengah mengkaji moderasi beragama, berarti kita tengah belajar tentang bagaimana cara beragama secara seimbang. Tidak terlalu ekstrim kanan, juga tidak terlalu ekstrim kiri, namun juga tidak terlalu lunak. Itu moderasi beragama. Moderat sendiri itu memiliki arti wasatiyah. Wasit, Ibu. Panjenengan pernah periksa wasit? Wayah ningali tinju ternyata wasit nggih. Di mana posisi wasit? Di mana? Kadang juga di tengah, kadang di pojok, kadang di samping, kadang di ujung. Itu posisi wasit. Jadi kita sebagai orang moderat itu harus seperti wasit. Menilai segala sesuatu dari berbagai aspek, dari berbagai sudut pandang. Nggak boleh seorang wasit kemudian menilai sesuatu dari hanya satu sudut pandang saja. Itu nggak boleh, karena bisa menghasilkan pemahaman yang bias. Sebagai contoh saja, nggih. Ngapunten, Bu As pernah melihat gajah? Nggih, Ibu sinten ngapunten? Bu Partiase. Bu Partiase pernah melihat gajah? Nggih, iki umpamane ae nggih. Umpamane Bu As dan Bu Partiase itu belum pernah melihat gajah. Dan suatu saat beliau berdua diajak ke kebun binatang, didudui gajah. Nah, ketika masuk ke kebun binatang, Bu As terpukau melihat gajah. Oh, gajah itu kayak gini ya. Binatangnya gede, memiliki belalai panjang. Saking terpukaunya, dia hanya fokus melihat gajah itu dari depan. Dipelelengi tok sangka ngarep tok. Nah, sedangkan Bu Partiase begitu melihat gajah, ndelalah gajah pas mengo. Sing ketawi cuma bokonge. Akhirnya Bu Partiase, "Oi, kita jenenge gajah. Awake gedhe, buntute dawa." Gitu. Nah, ketika Bu As dan Bu Partiase dipertemukan, kemudian mereka ngobrol tentang gajah, mereka memiliki perspektif pandangan gajah itu berbeda. Kalau menurut Bu As, gajah iku lho, Bu Partiase, gedhe bae kalene dawa. Lho, enggak lho Mbak As. Sing dawa ki buntute. Akhirnya oyo-oyoan sing dawa apane? Nah, kenapa kok bisa berbeda? Karena mereka berdua melihat dari sudut pandang yang berbeda. Coba kalau mereka berdua menjadi manusia yang moderat, melihat gajah dari berbagai sisi. Ndelok gajah sangka samping, wah, wetenge gede gajah ya. Dilihat dari depan, oh belalainya dawa. Dilihat dari belakang, buntutnya dawa tapi rada cilik. Nah, ini orang moderat. Sehingga ketika dia melihat gajah dari berbagai sisi, dia bisa menyimpulkan gajah itu binatang besar, memiliki belalai dan ekor yang panjang. Dan ternyata Bu Aski yo bener, Bu Partiase yo bener. Sajane podo-podo bener nih. Berhubung tadi sudut pandangnya berbeda, akhirnya malah bertentangan. Oyoan. Padahal podo bener nih. Nah, orang yang moderat itu menggunakan perspektif burung terbang, Bu. Panjenengan pernah periksa burung terbang? Ya apa burung terbang itu? Emek. Burung terbang itu posisinya ada di atas, gitu. Ketika posisi di atas, itu bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Iso ndelok sekabehane, bisa melihat segala situasi. Maka orang moderat itu harus seperti burung terbang, melihat segala sesuatunya dari segala arah. Orang moderat itu tidak boleh menggunakan pendekatan kacamata kuda. Panjenengan pernah preso kuda pakai kacamata, Bu? Di mana pakainya kacamata? Temu tidak jamak kacamata? Di samping, nggih.
Kuda itu pakai kacamata di samping mata kanan dan mata kiri. Nek Bupati Asa di depan, semakin cantik akhirnya. Kalau kuda mboten, Bu. Kuda itu pakai kacamatanya di samping mata kanan dan mata kiri. Kira-kira lho, apa tujuannya kok waneh? Nggih kacamata kok ning samping. Napa Bu tujuannya? Iya, betul. Nggih. Tujuannya adalah supaya kuda itu hanya fokus dengan apa yang ada di depan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kuda itu tidak pernah ngerti kalau ada pemandangan indah di sebelah kanannya. Kuda pun juga nggak ngerti ada sesuatu yang menarik di sebelah kirinya. Karena dia terlalu fokus dengan apa yang ada di depan. Begitulah kita dalam beragama, Bu. Dalam beragama, kita diajari menjadi orang yang moderat, berwawasan luas, biar tidak menjadi orang yang berwawasan dangkal. Wong ki lek ilmune cetek niku nggih ngapunten, malah justru merasa koyok pinter-pinter dhewe, koyok bener-bener dhewe. Sehingga dia dengan mudahnya menyalahkan orang lain. Bid'ah no koncone, ngafir no koncone. Sing bener ke aku dhewe, liyane kleru. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, Ibu. Ada yang beranggapan kalau tidak sepaham dengan saya, maka darahnya halal untuk ditumpahkan. Seperti apa yang baru terjadi di TV, di berita-berita, ada bom, gitu, bom bunuh diri, kayak gitu. Inilah orang-orang terorisme dengan pemahaman yang dangkal. Makanya di sini kita belajar bareng-bareng beragama secara moderat. Ngerti nggih? Moderat sendiri juga memiliki kata adil. Prinsip dari moderat adalah adil, berimbang. Adil ki apa sih? Napa Bu adil ki? Adil jujur. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuai dengan haknya, itu adalah adil. Apakah adil harus sama? Betul nggih? Adilku urung mesti lek padha. Contoh mawon. Suatu saat Ibu Siti mau membelikan baju yogane. Anaknya sing siji gede, siji cilik. Kira-kira lo Bu Siti dengan nek tumbas baju ukurannya padha apa disesuaikan dengan ukuran baju ukuran badan anaknya? Nggih, disesuaikan dengan ukuran badan anaknya. Nah, itulah namanya adil. Justru akan menjadi masalah ketika Bu Siti kemudian bingung. Waduh, mesaknya di yo. Mbak tak tukone XL masuk adik ukuran M. Aduh, mesaknya Mbak ora sido. Anu XLKB Mbak, XLKB mesaknya adik. Masuk kok Mbak tak tukone gede Mbak adik kok cilik. Justru ini akan bermasalah bagi adiknya karena bajunya kebesaran. Atau sebaliknya, Bu Siti, kok enak men yo iki si mbake. Adik ero tak tukone M, mosok Mbak kok XL. Ganti Mbak ganti MKB ben podo kemarin Mary. Nah, ini juga akan bermasalah untuk si Mbak karena bajunya kekecilan. Begitu juga dalam hal kebenaran atau kesalahan, kita dalam beragama itu harus adil. Harus tegas. Kalau memang itu benar, kita katakan benar. Kalau itu salah, kita katakan salah. Meskipun memang kita tidak terlalu ekstrim kanan, tidak terlalu ekstrim kiri, namun jangan terlalu lunak. Kita juga harus tetap punya tegas gitu. Punya tegas. Kalau kemudian kita sama ratakan, wes, iya kamu betul, sampean yo ndak salah. Loh, akhirnya apa yang terjadi? Ya seperti si Mbak dan adik dibelikan baju dengan ukuran yang sama. Jadi kita menjadi Islam moderat itu tetap harus adil dalam artian tegas. Kalau benar katakan benar, kalau salah kita katakan salah. Itu moderasi beragama. Ngerti nggih? Itu pengertian tentang moderasi beragama. Beragama secara seimbang, tidak terlalu ekstrim ke kanan, juga tidak terlalu ekstrim
ke kiri. Namun juga harus tetap tegas, harus adil. Kemudian urgensi moderasi beragama di Indonesia. Apa sih pentingnya moderasi beragama di Indonesia? Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat religius dan sekaligus semajemuk. Meskipun bukan negara berdasar satu agama tertentu, masyarakat kita sangat lekat dengan kehidupan beragama. Bahkan aktivitas sehari-hari bersentuhan dengan urusan agama. Ngeten Bu nggih. Alhamdulillah, Indonesia itu merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Bukan hanya itu saja, di Indonesia itu etnisnya macam-macam, agamanya, budayanya juga macam-macam. Bahkan agama di Indonesia itu dari agama samawi, agama langit, agama bumi, semua ada di Indonesia. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, mulai dari Indonesia merdeka sampai saat ini, Indonesia masih dalam kondisi utuh, tidak bercerai-berai. Meskipun banyak perbedaan di antara kita. Coba Bu, kita tengok di negara-negara tetangga, terutama di daerah Timur Tengah, meskipun mereka dekat dengan Ka'bah, meskipun bahasa kesehariannya bahasa Al-Quran, tetapi apa yang terjadi? Konflik di antara mereka tidak berujung sampai sekarang, bahkan sampai berdarah-darah, sampai ribuan nyawa melayang, jutaan nyawa melayang, hanya dikarenakan perbedaan Sunni dan Syiah. Padahal mereka satu Islam. Nek gur beda Sunni Syiah ngono direwangi boman, tembakan. Maka di sini kita harus bersyukur berada di Indonesia, meskipun berbeda-beda kita tetap bersatu, iso nguyu bareng. Dan meskipun kita ini muslim terbesar di Indonesia, kita tidak pernah kemudian memproklamasikan negara Indonesia. Gitu. Kita tetap use Indonesia itu api, ngoten nggih. Pancasila itu sudah oke, nggak perlu digonta-ganti. Karena kita tahu bahwasanya Pancasila itu sendiri, dasar negara kita itu sudah mengandung nilai-nilai keislaman. Jadi nggak harus kemudian diganti negara Islam. Makanya Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan jargon hubbul waton minal iman. Cinta tanah air, nasionalisme sebagian dari iman. Makanya Bu, ketika panjenengan ngaku nasionalisme, panjenengan yo kudu beriman. Ketika panjenengan beriman, panjenengan juga harus nasionalisme. Karena inilah dasar supaya kita bisa menjaga keutuhan Republik Indonesia. Ngoten nggih? Tantangan moderasi beragama. Menguatnya radikalisme agama, tekstual, simbolik, klaim kebenaran tunggal. Apa itu? Penolakan atas perbedaan identitas. Nah, ini tantangan-tantangan yang ada di Indonesia untuk moderasi beragama. Sebenarnya nggih, orang beragama itu koyo dene bocah sekolah. Pemahaman keagamaan seseorang itu koyo dene bocah sekolah, bertingkat-tingkat. Ada yang pemahaman keagamaannya koyo dene TK, SMP, SMA. Ada yang pemahaman agamanya sudah seperti S1, S2, S3, S ting-ting, S tung-tung, Bu As, S pinten. Kalau S3, S3-nya Pak Ali Azhar. Itu pemahaman kita itu tingkatannya berbeda-beda. Jadi ketika ada beberapa dari saudara kita yang pemahamannya masih dangkal, itu ada yang beranggapan bahwasanya Islam itu adalah Arab. Arab adalah Islam. Ada yang masih memiliki pemahaman seperti itu. Padahal itu ya kalau menurut saya nggak pas nggih. Islam itu ya syariat yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad.
Arab itu ya jazirah Arab sana. Kita jadi nggak bisa mencampur adukan. Ketika kita mengatakan Islam ku yo Arab loh Mbak. Coba sekarang kita lihat bagaimana kondisi Timur Tengah saat ini. Yang baru-baru saja Arab Saudi, diskotik di mana-mana. Minuman keras dilegalkan. Apakah itu sesuai dengan syariat Islam? Boten kan? Boten. Jadi Islam itu ya bukan Arab, Arab ya bukan Islam. Kalau kita beranggapan seperti itu, kita akan terjebak pada beragama hanya itu saja, hanya simbolik saja. Sehingga akan terlahir pandangan gini, wong Islam kudu gawe jubah, sing kakung kudu jenggoten. Nah, akhirnya simbolik-simbolik itu saja nanti yang kita ibai dari Kanjeng Nabi Muhammad. Loh Mbak, Kanjeng Nabi ya loh yo ndamel jubah. Kanjeng Nabi ku loh yo ngingu jenggot panjang, ngagem sorban. Itu kan namanya sunah Rasul, Mbak. Iya, itu sunah Rasul. Tapi ada hal yang lebih penting dari itu. Ketika kita ibak kepada Kanjeng Nabi, jangan hanya sebatas stylenya saja. Kita pun juga harus ibak pada tingkah laku Kanjeng Nabi. Bagaimana pola pikir Kanjeng Nabi, akhlak Kanjeng Nabi. Justru itu yang lebih penting untuk kita tirukan daripada hanya stylenya saja. Kemudian kenapa Kanjeng Nabi kok ngagem jubah? Jawabannya adalah karena Kanjeng Nabi itu nasionalismenya tinggi. Karena Kanjeng Nabi itu cinta dengan tradisi tanah kelahirannya. Kanjeng Nabi lahir di mana, Bu? Di Mekah, di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab sana tradisinya itu laki-laki juga pakai jubah. Kemana-mana pakai jubah. Laki-lakinya ngingu jenggot. Karena bagus, Bu. Orang Mekah ketel jenggotnya. Beda kalau orang Asia. Kalau orang Asia jarang-jarang punya jenggot ketel. Kadang saya tuh ya agak geli ya. Ketika ada bapak-bapak jenggotnya hanya 12 helai, diingu dawa, digini-gini kan. Ya nggak apa-apa lah, monggo, mungkin dengan begitu beliaunya merasa ganteng dengan jenggot seperti itu, nggak apa-apa, itu hak mereka, ngoten nggih. Cuman nggak seperti itu. Jadi Kanjeng Nabi ngingu jenggot dawa, ngagem jubah itu karena Kanjeng Nabi mencintai tradisi tanah kelahirannya. Dan saya yakin Ibu, seandainya Kanjeng Nabi itu dilahirkan neng Indonesia, saya yakin, insya Allah, yakin gak? Kanjeng Nabi itu akan memakai baju koko, ya, pakai sarung, pakai kopiah, karena nasionalismenya tinggi. Tradisi yang ada di Indonesia seperti itu. Ngapunten, Bu Ulfa, Pak Adib mriki ngagem nopo? Celana apa ngagem coba? Nih, Pak Adib sehariannya kalau kesini saya tahu pakai celana, nggak pernah pakai jubah. Padahal Pak Adib niku yo kiai, yo hafal Quran, tapi nggak mentang-mentang kemudian niru-niru wong Arab, itu ya enggak. Pak Adib nasionalismenya tinggi. Beliau datang ke KUA yo pakai celana, nggak pakai jubah. Jadi seperti itu nggih. Ketika kita mengatakan ibak Kanjeng Nabi, ya lebih pada akhlak Kanjeng Nabi bagaimana, tingkah laku beliau Kanjeng Nabi bagaimana. Ngoten nggih. Jangan kemudian kita terjebak pada simbolik-simbolik saja. Nggih, seperti itu. Nah, ngapunten iki rada cepet ae ngoten nggih, karena nanti jam 10 ada session lagi ngerawoni ibu-ibu dari madrasah ngoten. Baiklah, sekarang Pancasila. Ibu kira-kira nggih, Pancasila iki sik butuh diganti apa ndak to? Boten usah. Ora usah repot-repot rasa diganti. Ora usah repot-repot rasa diganti. Pancasila itu wis bagus, Bu. Nggak usah diganti-ganti. Karena apa? Poin-poin dari Pancasila itu sudah sesuai dengan Al-Quran. Sudah sesuai dengan yang diajarkan Al-Quran. Sila 1 sampai sila 5 silakan dilihat, di browsing di dalam Al-Quran. Dalil-dalilnya semua ada.
Jadi ketika kita mengamalkan Pancasila ini sudah sama halnya kita mengamalkan ajaran Islam. Jadi nggak usah diolah-olahi ini. Ngoten nggih? Nah, coba kita kuliti Pancasila 1 sampai 5. Nah, kedawan gitu. Kita kuliti satu saja nih. Kita buktikan bahwasanya Pancasila ini sudah sesuai dengan ajaran Islam. Kita kuliti yang pertama, sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Bu, ketika seseorang itu mengakui ketuhanan yang Maha Esa, berarti dia sudah menjadi manusia. Tetapi kalau ada orang yang tidak percaya dengan ketuhanan yang Maha Esa, dia itu sama halnya dengan binatang. Ngapunten. Bahkan bisa jadi lebih mulia binatang daripada dia. Karena binatang tidak memiliki iri dengki di dalam hati. Sedangkan dia masih punya rasa iri dengki di dalam hati. Maksudnya apa? Artinya begini, Ibu. Ketika orang tidak mengakui ketuhanan yang Maha Esa, menyembelih manusia dengan menyembelih ayam baginya sama saja. Nggak ono beda nih. Karena apa? Karena dia beranggapan tidak akan ada pertanggungjawaban dari apa yang dia lakukan. Beleh pitik, beleh manungso yo padha ae. Karena dia beranggapan nggak akan ada pertanggungjawaban. Tapi kalau orang yang percaya dengan ketuhanan yang Maha Esa, apapun agamanya, apapun etnisnya, apapun sukunya, bagaimanapun budayanya, kalau dia yakin dengan ketuhanan yang Maha Esa, maka dia akan menjadi manusia yang baik, manusia yang bertanggung jawab, manusia yang akan menghargai manusia lainnya, manusia yang akan menghargai makhluk lainnya. Itu kalau kita percaya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ketika kita bertemu dengan sesama muslim, terjalinlah ukhuwah Islamiyah. Ketika kita bertemu dengan non-muslim, tapi masih satu negara, terjalinlah ukhuwah watoniyah. Ketika kita bertemu orang tidak seiman, tidak senegara, terjalinlah ukhuwah insaniyah. Dan bahkan ketika kita bertemu dengan binatang, cacing, anjing, atau yang lainan lah, masih terjalin ukhuwah makhlukiyah, sama-sama ciptaanipun Gusti Allah. Jadi ketika kita yakin dengan ketuhanan yang Maha Esa, kita mengakui ketuhanan yang Maha Esa, kita akan menjadi manusia yang sebenarnya. Kita akan menghargai makhluk Allah yang lainnya. Seperti itu. Jadi saya rasa Pancasila ini nggih 1 sampai 5 nggak perlu kita kuliti, semua yakin sudah benar nggih, sudah sesuai dengan Al-Qur'an. Ngoten. Kenapa moderasi beragama penting? Moderasi beragama itu penting. Karena dengan moderasi beragama kita menjadi menyadari bahwa perbedaan adalah sunatullah. Perbedaan itu sunatullah. Menungso beda-beda itu sunatullah. Beda keyakinannya, beda tradisinya, beda warna kulitnya itu adalah sunatullah. Itu pun sudah tertera di dalam Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 48. Kemudian, agama adalah bentuk perjalanan dan pengalaman manusia dalam mencari Tuhannya. Jadi kita nggak bisa kemudian memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Makanya kembali lagi kita harus beragama secara moderat. Melihat segala sesuatunya dari berbagai aspek, dari berbagai sudut pandang. Namun kita tetap ada kejelasan, harus ada yang tegas di situ. Tidak kemudian kita menjadi lemah. Awakmu bener, awakmu ya ndak salah, itu ndak boleh. Ngoten nggih. Pun ngoten mawon nggih, Bapak. Ngapunten, untuk sesi tanya jawab 1 mawon nggih. Nggih, monggo, mungkin ada yang mau tanya. Nggih. Tanya, bagaimana pandangan tentang gerakan khilafah? Terima kasih. Nggih, terima kasih sama-sama. Kembali kasih. Nggih. Tentang gerakan khilafah ya. Sebenarnya ini sama pemerintah sudah tidak diperbolehkan ya khilafah itu. Tapi meskipun tidak diperbolehkan, kenyataannya
dari khilafah itu nggih, dari orang-orang golongan itu pun ternyata masih sembunyi-sembunyi juga masih mengagendakan itu. Saya tuh pernah dulu waktu masih kuliah nggih, di UIN Malang, ada beberapa teman saya itu masuk organisasi Hizbut Tahrir, HTI. Di dalam HTI itu mengusung tentang khilafah, nggih, negara Islamiyah, khilafah. Saya pernah jagongan nggih, jagongan biasa gitu. Saya tanya ke dia, jane lho, apa sih kok arepe ngedekno negara Islam yang Indonesia itu apa? Tak tanya gitu. Jawabannya singkat. Jawabannya adalah karena Pancasila itu gagal. Jadi menurut mereka Pancasila itu gagal, maka harus digantikan negara Islamiyah ataupun khilafah. Tapi kalau menurut saya, Bu, yang gagal itu bukan Pancasila. Yang gagal bukan Pancasila. Justru Indonesia ini akan gagal kalau kita meninggalkan Pancasila. Coba kalau Pancasila ini kita praktekkan, benar-benar kita praktekkan. Kita praktekkan kemanusiaan yang adil dan beradab, pri kemanusiaan dan lain sebagainya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kita praktekkan, pasti akan terwujud baldatun tibatun warabun ghafur. Sehingga kita tidak perlu khilafah. Nggak perlu kita meninggalkan Pancasila. Yes, Pancasila ini kita praktekkan. Ngoten nggih. Dia ekstrim, seorang Islam namun Islam dari garis keras. Dia pengen ngebom diskotik, diskotik. Nah, delala kesana ngabuk, belum sampai ngebom, dia jagongan dulu sama temennya, sesama Muslim. Tapi yang diajak ngobrol ini Muslim moderat, ngobrol. Nah, akhirnya si moderat ini tanya kepada si ekstrim, bro, kira-kira lo bro, engko lek wong-wong iku engko lek mok bom, kira-kira lek bar mati terus nang endi? Jawabannya si ekstrim, ya jelas lah ilan nar, pasti masuk neraka. Karena mereka mati dalam kondisi melakukan maksiat, ombe-ombe, main wedoan, dibom mati mlebu nang neraka. Kemudian si moderat tanya lagi, lah iya toh bro, lek mereka mati dalam kondisi maksiat terus mlebu neraka, kira-kira Kanjeng Nabi seneng apa ndak ya bro? Kira-kira Kanjeng Nabi seneng ndak ya lek umat mlebu neraka gitu. Nah, ini si ekstrim termangu, dia mikir juga, ya apa ya, seneng nggak ya Kanjeng Nabi? Nah, wis ngene ya bro, ojo mok bom wong iku bro. Ayo kita sama-sama berdakwah kepada mereka. Kita bareng-bareng membimbing mereka. Kita tunggu mereka insaf, insaf. Mereka tunggu mereka insaf sampai mereka benar-benar taubatan nasuha. Saya yakin Kanjeng Nabi akan lebih senang ketika umatnya itu bertaubat daripada melihat umatnya mati bermaksiat masuk neraka. Jadi seperti itu nggih, Bu. Monggo semua kita hati-hati, kita upgrade pengetahuan kita tentang keislaman kita. Jangan kemudian kita gampang tergoda, terayu oleh aliran-aliran yang keras-keras yang menyesatkan, biar gak terjadi bom bunuh diri lagi, biar Indonesia tetap aman, sejahtera.